Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo ibu-ibu semua, Halo Pak. bagaimana hari ini? Lebih sehat? Alhamdulillah Pak, agak malas-malas sedikit. Harus semangat ibu-ibu. Kemarin kita sudah sempat belajar tentang bagaimana caranya untuk mengelola keuangan keluarga. Jadi kira-kira ada yang sudah diterapkan di rumah tentang bagaimana membuat catatan harian. Baru catatan ke pasar Pak. Oh bagus ini Bu. Jadi nanti tinggal ditingkatkan lagi, mulai coba untuk membuat catatan harian untuk pengeluaran maupun pendapatannya. Iya Pak, saya mau bikin di buku. Sehingga ketika nanti ada hal-hal yang menjadi keinginan, ibu bisa mengetahui minimal dari catatan itu ibu bisa lihat, oh ternyata bulan ini setelah ibu evaluasi ada pengeluaran yang harusnya masih bisa ditunda. Sehingga pada akhir bulan ibu tidak kesulitan untuk masalah uang, karena sebagian juga keinginan itu bisa ibu manfaatkan untuk ditabung. Jadi hari ini kita masuk lagi ke materi yang berikutnya, yaitu modul kesehatan dan gizi. Jadi dalam modul ini ada 3 sesi ibu. Yang pertama itu pentingnya gizi dan layanan kesehatan untuk ibu hamil. Kemudian yang kedua pentingnya gizi untuk ibu menyusui dan balita. Yang ketiga kesehatan pada anak dan kesehatan lingkungan. Jadi modul kesehatan dan gizi ini membahas tentang pentingnya gizi dan layanan kesehatan ibu hamil. Pada sesi-sesi ini kita akan membahas tentang pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Yang kedua, pentingnya gizi bagi ibu hamil. Yang ketiga, pemeriksaan kesehatan ibu hamil. Yang keempat, pemeriksaan kesehatan setelah ibu melahirkan. Dan yang kelima, memastikan bahwa ibu dan bayi mendapatkan layanan jaminan kesehatan nasional atau JKN. Jadi ada 10 layanan pemeriksaan kehamilan. Yang pertama itu pengukuran tinggi dan berat badan, kemudian tekanan darah, lingkar lengan atas, tinggi rahim, penentuan letak janin, imunisasi tetanus toksoid, kemudian pemberian tablet tambah darah, tes laboratorium, penjelasan bidan, pengobatan bila diperlukan. Jadi ibu-ibu untuk yang posisinya sekarang lagi hamil bisa itu merencanakan persalinan di fasilitas kesehatan. Tanyakan kira-kira tanggal berapa ibu akan melakukan persalinan, kemudian siapkan juga donor darah untuk menjaga-jaga ibu-ibu ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan. Dan yang terakhir, untuk wajib ikut kelas ibu hamil. Di sana ibu bisa belajar bagaimana pentingnya menjaga kehamilan dan gizi bagi ibu hamil, kemudian untuk janinnya. Di mana itu kelas ibu hamil Pak? Di puskesmas biasa ada ibu. Jadi biasanya itu nanti coba komunikasi dengan ibu-ibu bidan, bilang ibu, saya ingin dapatkan kelas ibu hamil. Terus belajar lagi, begitu? Ya, nanti di situ ibu akan diajari bagaimana caranya menjaga asupan gizi, kemudian bagaimana caranya agar bayi di dalam sehat. Nanti ibu-ibu bidan akan menyampaikan ke ibu. Beberapa hal juga nanti akan kita coba sampaikan di sini, minimal untuk pengetahuan dasar ibu-ibu semua. Ikut orang belajar sama biang. Ya. Kita orang kan di kampung Pak, bisa sama biang.
Jadi yang sekarang ini diupayakan ibu-ibu supaya untuk pemeriksaan kesehatannya, pemeriksaan kandungannya itu melalui tenaga kesehatan atau tenaga medis. Itu ada bidan, ada dokter. Jadi biar lebih aman. Sekarang juga itu sudah ada aturan bahwa untuk tenaga biang ini mereka tidak bisa sembarangan untuk memberikan kayak dulu kita tahu bersama biasa ada yang perutnya diputar katanya bayinya. Itu sekarang biang juga ini banyak yang sudah kita panggil, kemudian dari sosialisasikan oleh tenaga kesehatan untuk diajari cara-cara yang baik sesuai dengan metode kesehatan. Kira-kira ibu-ibu apa harapan ibu-ibu untuk anak-anak ibu di masa depan? Mau anak sehat, Ya, pintar di apalagi- sekolah, baru badengar. Baik, terima kasih ibu atas Sukses. partisipasinya. Nah itu, jadi harapan-harapan semua bisa tercapai ibu jika anak-anak ibu ini sehat. Tentunya ibu-ibu juga ini ingin agar anaknya itu tumbuh menjadi anak yang tinggi, kemudian cerdas, dapat tercapai cita-citanya itu jika dari sejak dini itu diberikan asupan makanan yang baik. Jadi untuk anak yang tinggi, sehat dan cerdas itu harus dimulai sejak dari dalam kandungan dulu. Jadi bukan nanti lahir baru kemudian kita ini, jadi semenjak dia masih dalam kandungan itu sudah diberi asupan gizi yang cukup. Kita menonton dulu itu tayangan film pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Silakan dinonton dulu. Tadi ibu setelah menonton di situ bisa kita lihat dampak dari bagaimana kekurangan gizi kepada anak. Jadi kondisi kehamilan ibu-ibu itu dan kesehatan saat bayi dan balita itu menentukan masa depan anaknya nanti. Jangan sampai ibu-ibu kalau kita tidak dari sekarang untuk menjaga kesehatannya, menjaga gizinya, nanti besarnya anak-anak kita justru malah dia tidak sehat, kurang cerdas, dan lain-lain. Di sini ibu-ibu boleh dilihat ada pentingnya 1000 hari pertama kehidupan, di mana 1000 hari pertama kehidupan itu dimulai dari saat bayi dalam kandungan atau pada saat kehamilan. Kehamilan dalam kandungan adalah masa dalam kandungan sehingga anak berusia 2 tahun. Masa ini adalah yang paling penting bagi kehidupan anak karena akan mempengaruhi masa depannya di kemudian hari. Untuk bayi yang baru lahir itu baiknya itu di IMD, inisiasi menyusui dini. Jadi ketika baru lahir biarkan anak itu berbaring di atas perut ibunya, kemudian nanti secara naluriah dia akan mencari puting susu ibunya untuk dia minum, istilahnya kolostrum. Istilahnya itu adalah ASI yang pertama yang istilahnya mengandung banyak manfaat untuk kekebalan tubuh, kemudian gizi bagi adik bayi. Jadi
di sini Ibu ada beberapa kategori. Jadi anak normal itu anak yang tinggi badan dan berat badannya itu ibaratnya normal seperti anak biasa. Sedangkan anak wasting itu adalah anak yang kurus. Kalau anak yang stunting ini tingginya itu kadang tidak sesuai dengan umurnya. Kemudian anak yang gizinya kurang itu biasanya beratnya itu tidak sesuai umur. Jadi ini adalah istilahnya bisa menjadi apa namanya ciri-ciri kita lihat kepada anak kita. Jika memang ada ciri-ciri tersebut, bisa saja anak kita ini kekurangan gizi. Di sini pula ada apa namanya flip chart tentang bagaimana isi piringku. Di sini diatur bagaimana untuk seperti lauk pauk, buah-buahan itu mengandung apa, sayuran mengandung apa, makanan pokok mengandung apa. Kemudian ibu hamil ini wajib untuk mendapatkan asupan lauk pauk, buah-buahan serta makan pokok juga sayuran yang bergizi. Untuk lebih jelasnya nanti ibu di rumah boleh membaca di buku pintar terkait pembahasan topik kesehatan dan gizi. Langkah berikutnya ibu kita masuk ke pentingnya gizi bagi ibu hamil. Jadi kita sebelum masuk materi kita berdiri dulu, kemudian kita bermain permainan bersama-sama. Jadi nanti ibu-ibu dibagi permainan ini namanya sehat, tinggi, dan cerdas. Jadi kita akan membagikan 3 kelompok, di mana kelompok-kelompok tersebut saya minta untuk dibuat kelompok berdasarkan kategori-kategori tadi. Ada kategori sehat, ada kategori tinggi dan cerdas. Jadi nanti kelompok sehat itu bercerita tentang berdiskusi apa yang harus dimakan oleh ibu hamil, apa yang harus ada dalam piring ibu dalam sekali makan. Kemudian kelompok yang tinggi berdiskusi tentang kemana ibu hamil memeriksakan kehamilan dan berapa kali sebaiknya periksa kehamilan, apa yang harus didapatkan selama pemeriksaan kehamilan. Untuk kelompok cerdas berdiskusi tentang di mana melahirkan dan apa yang dibutuhkan ibu setelah melahirkan. Nanti kita akan membahasnya satu persatu melalui perwakilan kelompoknya. Jadi perwakilan kelompoknya kita minta dari perwakilan kelompok yang kelompok satu yang sehat silakan menceritakan hasil diskusinya. Begitupun kelompok 2 yaitu kelompok tinggi, dan kelompok 3 kelompok cerdas. Terima kasih atas partisipasinya ibu-ibu. Jawabannya ini bagus-bagus semua. Berikutnya untuk lebih jelasnya kita akan mencoba menonton film, di mana film ini akan mencoba menjawab hasil diskusi ibu tadi. Silakan dinonton ibu. Baik ibu-ibu, setelah menonton film, kira-kira terjawab sudah apa yang menjadi diskusi ibu-ibu tadi? Iya Pak. Jadi di sini ibu-ibu kita menganjurkan juga untuk bantuan PKH ini digunakan untuk menambah asupan protein seperti membeli ikan, tempe, tahu, dan ayam. Dan bantuan pangan non tunai itu bisa dibelikan beras dan telur.
batasi penggunaan gula ibu-ibu. Langkah keempat dulu kita masuk di pemeriksaan kesehatan ibu hamil. Boleh saya minta kepada perwakilan kelompok tinggi tadi untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silakan. Terima kasih Ibu atas jawabannya, atas masukannya. Nah, sekarang kita akan memutar film lagi untuk film pemeriksaan ibu hamil. Silakan ditonton Bu. Baik, setelah menonton film pendek tersebut, apa yang ibu bisa ingat dari hasil menonton film tadi? Kira-kira kemana mereka membawa ibu yang ada di film tadi? Ke puskesmas. Nah, kemudian apakah peserta ketika hamil juga pergi ke puskesmas? Iya. Berapa kali ibu hamil harus menemui bidan selama kehamilan? 4 kali. Ya, bagus. Layanan apa saja yang diterima oleh ibu hamil di puskesmas? Periksa lingkar perut, Ya, apalagi ibu? denyut jantung, Ya, vitamin. ya. Jadi nanti ketika dikontrol di puskesmas, petugas medis itu akan atau bidannya akan memeriksa kesehatan ibu, kemudian memeriksa juga kesehatan janin yang ada dalam kandungannya ibu. Jadi diwajibkan ibu-ibu untuk ibu-ibu yang sedang hamil itu untuk memeriksakan rutin kehamilannya itu minimal 4 kali dalam masa kehamilan atau lebih sering lebih baik lagi. Sekarang kita masuk ke langkah yang kelima, yaitu pemeriksaan kesehatan setelah melahirkan. Jadi saya minta untuk perwakilan kelompok cerdas menyampaikan hasil obrolan ibu tadi. Kepada ibu-ibu yang lain, mohon diperhatikan hasil diskusi dari kelompok ibu-ibu cerdas. Untuk melengkapi hasil diskusi, mari sama-sama kita saksikan film tentang pemeriksaan kesehatan setelah melahirkan. Kira-kira ibu hasil menonton video tadi, di mana kira-kira ibu hamil harus melahirkan? Di rumah puskesmas, rumah sakit. Ya, minimal di fasilitas kesehatan yang pertama yaitu puskesmas. Atau jika ada hal-hal yang mungkin indikasinya berisiko, bisa langsung ke rumah sakit. Langkah berikutnya dulu kita masuk ke memastikan ibu dan bayi mendapatkan layanan JKN. Nah, di mana layanan JKN ini bisa membantu ibu-ibu terkait persoalan biaya-biaya saat melahirkan. Di mana kita tahu jika melahirkan itu membutuhkan biaya, apalagi ke rumah sakit. Dengan adanya JKN ini, ibu-ibu bisa terbantu terkait biayanya. Kira-kira ibu-ibu ini ada punya pengalaman yang melahirkan? Yang pernah melahirkan di fasilitas kesehatan? Iya Pak, ada.
berapa kira-kira besarnya biaya yang harus ibu keluarkan saat melahirkan? Jadi ibu sebagai penerima bantuan TKH, ibu-ibu ini berhak untuk mendapat jaminan kesehatan nasional, di mana ibu berhak untuk mendapatkan kartu Indonesia Sehat yaitu KIS. Nah, kartu itu bisa ibu gunakan untuk kegiatan persalinan di fasilitas-fasilitas kesehatan, sehingga ibu tidak perlu harus banyak mengeluarkan biaya. Nah, berikutnya kita akan menonton lagi film ibu-ibu tentang jaminan kesehatan nasional. Silakan dinonton ya Bu ya. Nah, baik Bu, setelah menonton seharusnya secara otomatis ini pemilik kartu KIS itu yang menjadi penerima bantuan iuran jaminan kesehatan itu berhak mendapat kesehatan tapi tak perlu melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Jadi jika ada ibu-ibu yang belum terdaftar, silakan untuk mendaftarkan diri menjadi peserta JKN. Jika persyaratannya pembuatan kartu JKN sudah lengkap, maka tinggal dibawa ke kantor BPJS terdekat Bu. Untuk kita masuk ke sesi yang terakhir, yaitu kita akan mereview kembali apa yang sudah dipelajari tadi. Jadi di sini ada beberapa pesan yang ingin kita sampaikan kepada ibu hamil, yaitu bagaimana ibu hamil ini harus rutin untuk menjaga memeriksakan kandungannya, kemudian menjaga asupan gizinya, kemudian harus mengikuti senam-senam atau kegiatan di puskesmas, mengikuti arahan-arahan dari petugas medis atau bidangnya. Nah, sampai di rumah ibu-ibu juga bisa membagikan, kalau mungkin ibu-ibu sekarang lagi tidak hamil, pas di rumah mungkin ada keluarga atau kerabat yang sedang hamil, bisa dibagikan informasi yang telah kita sampaikan tadi. Saya kira sampai di sini ibu-ibu ada pertanyaan barangkali? Tidak ada Pak, jelas. Nah, baik, kalau begitu sesi kali ini kita tutup. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian ibu-ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.